hanya diperkirakan. Jadi Kak Ica pun tidak bisa sembrono menjabarkan ini karena ini sudah masuk dalam ranah critical text. Ini ilmiah Kak, nggak bisa main-main. Data ini nggak bisa dibantah. Kecuali Kak Ica punya data, antitesis. Jurnal bawakan jurnal, buku bawakan buku, pendapat ahli katakan dengan pendapat ahli. Jangan menurut perkiraan kita, karena ini masuk ranah akademis. Monggo. Iya, makanya kan kenapa saya bisa ucap begitu kan karena memang karena ada data ya. Datanya di mana? Nah, nanti saya nggak simpen ya. Nanti coba deh nanti kapan saya akan bisa naik. Nah, cuma saya menangkap apa yang dikatakan Mbak Ardiansa. Bang Ardiansa tadi kan membuka ya. Nah, kodeksnya itu di situ dikatakan ya, ditulis di pertengahan. Kalau dikatakan di pertengahan abad keempat, Kakak tahu nggak kodeks itu apa? saya Nggak, tanya. kalau nggak tahu aku berbagi ilmu. Kodeks ya, kodifikasi kumpulan-kumpulan tekstual manual atau manuskrip itu artinya manual skrip, tulisan tangan, salinan, salinan, Saya salinan, salinan, ngerti, salinan. makanya tadi saya bilang sama Bang Sugi, tahu nggak Sugi, tahu nggak kodeks? Makanya itu adalah awal mula ya penulisan ya. Nah makanya saya itu aduh, No. dengerin dulu. Makanya Wrong, really wrong, bukan. Wow. Kalau kodeks itu adalah yang tertulis yang di awal-awal, bahaya Kak Ica ini. Aduh, Sinaiticus, Textus Receptus. Aduh, bahaya. Ini Kak Ica harus belajar lagi serius, really serius. Ini nggak bisa main-main ini. ya. Kodeks itu bukanlah yang tertulis di awal-awal, itu salinan. Kalau yang di awal ditulis namanya autografa. Baik Islam ataupun Kristen, Hindu atau Buddha sudah tidak memiliki autograf kitab suci masing-masing. Yang kita punya hanyalah salinan. Sebelum mesin fotokopi ditemukan, manusia itu menyalin dengan tangannya. Oke, itu harus dipahami. Itu yang disebut dengan manual script ya. Manual script, tulisan tangan. Nah, manual script ini dipercayai adalah salinan. Dan keberapa kali salinannya kita tidak tahu. Tidak ada yang pernah bisa memastikan. Ya, dan apakah salinannya betul-betul mirip dengan yang asli, sama persis, tidak ada distorsi banyak sekali, bahkan diakui oleh Paul Zhang tadi yang diskusi dengan saya. Bahkan Kak Ica saya kasih kasusnya, Yohanes pasal 1 ayat 5 ayat 7 itu adalah teks yang tidak pernah akan ditemukan di kodeks tertua baik dalam kitab Vulgata yang adalah manuskrip berbahasa Latin. Tidak pernah ada ayat tersebut Kak Ica. Itu namanya distorsi, ada ayat tambahan. Yohanes pasal ke-1 ayat ke-5 ayat 7 menurut William Barclay dalam bukunya Pemahaman Alkitab Yohanes dan Sabda Setiap Hari, itu dinyatakan kalau tidak salah di halaman ke-158 kalau saya tidak salah sebut, di paragraf kedua, karena saya sering baca buku ini, bahwa ini adalah kutipan dari seorang bidat dari Spanyol bernama Priscillian. Bahkan secara lebih terang-terangan Paul Zhang menjawab ini dikutip di abad ke-16. Bayangkan distorsinya. Sayat ditambahkan terdistorsi. Kayaknya kalau lihat manual script kitab Ibrani, di situ ditulis dengan tangan ya. Hei bodoh, biarkan, jangan kau ganggu. Itu ada pernyataan seperti itu dari scholar kalian yang tidak tahu siapa yang menuliskan. Artinya apa? Ada indikasi penukaran perubahan terjadi di manual script. Itu baru ya ditambahkan. Bagaimana dengan ayat hilang? Oke, kita lihat. Dalam kitab Lukas ketika Yesus berkata, ada tertulis Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Pertinggi ini, di mana itu tertulis? Tidak ada ditemukan dimanapun. Ada ayat yang hilang lagi, atau jangan-jangan Yesus salah kutip, atau dia menambahkan ayat. Dan kemudian bahkan kitab yang dihilangkan oleh Protestan yang disebut dengan Deuterokanonika diakui oleh Katolik sebagai kitab suci firman Tuhan, yang mereka sendiri dalam katolisitas.org menyatakan statement orang Katolik bahwa Protestanlah yang telah mengeluarkan Deuterokanonika dari kitab suci, sementara Protestan tidak akan pernah punya kitab suci kecuali dikanon oleh orang Katolik. Luar biasa. Katolik mengkanon, memasukkan Deuterokanonika, tiba-tiba Protestan di abad ke-16 mengeluarkan Deuterokanonika, menerima kanon yang lain. Apa kapasitas Martin Luther? Pertanyaan saya. Kemudian, bagaimana dengan kitab yang hilang? Tunjukkan kepada saya kitab Nabi Edo di mana sekarang? Tidak pernah kalian temukan. Ada kitab yang hilang, ada ayat ditambahkan, ada ayat yang diutak-atik. Ini namanya distorsi.
Bagaimana kita mau bersandar kebenaran kepada kitab suci yang ada distorsi di dalamnya? Sudah terbukti kontradiksi di dalamnya bukan kesalahan minor, tapi kesalahan yang berakibat fatal kepada doktrin. Contoh dalam kitab Yesaya dalam Septuaginta tertulis, bukan seorang duta, melainkan aku sendirilah yang akan menyelamatkan kalian. Kurang lebih seperti itu nasnya. Yesaya pasal 12 kalau saya tidak salah. Bagaimana dalam teks Mesorah tertulisnya? Teks Mesorah mengatakan Kayak 9. malaikat Tuhan. Ya, Yesaya ayat sepade, Yesaya 19 9 apa 12. Kayak 9. Ya, artinya Kak Ica harus menerima dengan jiwa besar. Ini kalau kritikal teks Kak Ica bahas, ini tema favorit saya. Tema yang saya kaji hampir 3 tahun Kak Ica. Dan kritikal teks ini, kemanapun Kak Ica lari, turun pun Yesus dari surga menjelaskan ini, takkan bisa bantah data ilmiah. Al-Quran bagaimana? Kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Ada tidak kami punya apokrif? Tidak. Lalu kata Allah, kalau ini bukan datang dari Tuhanmu, datangnya dari manusia. Dan surah An-Nisa Allah katakan pasti ada kontradiksi. Kristen gampang saja hancurkan pernyataan bahwa Al-Quran kitab suci. Tunjukkan kontradiksi dalam Al-Quran. Dalam Bible banyak sekali, antara Matius dengan Lukas, antara Yohanes Markus. Padahal dipercaya bahwa Markus adalah kitab pertama yang ditulis, lalu yang lain itu menyadur. Kok bisa berbeda setelah katanya disadur? Itu Kak Ica kalau bahas tentang critical text, ini yang aku angkat temanya, transmisi kitab suci. Elia kemarin menyepakati, akhirnya yang dibahas adalah keselamatan. Critical text dan transmisi kitab suci tidak tersentuh. Ini yang saya ajak teman-teman Kristen untuk menambah cakrawala berpikir kalian, dan kalian akan tahu realitas konkret kitab suci kita masing-masing. Mari bahas tema ini. Tapi kenapa, heran saya, kenapa teman-teman Kristen kok tidak ada yang menyanggupinya? Tolonglah, tolong kita bahas ini Kak Ica. Kalau memang Kak Ica punya literatur, majukan ke hadapan saya untuk wawasan saya. Silakan. Oke. Tadi kan Udi Rifa bilang ya bahwa kodeks itu adalah salinan-salinan ya. Nah, ini saya baru buka ya di Wikipedia ya. Yang di sini dikatakan ya, berarti batang pohon, balok atau pustaka adalah buku yang terbuat dari lembaran-lembaran kertas. Velum, papirum. Jangan dibuka kamera, Bang, minta tolong. Atau bahan-bahan serupa yang isinya ditulis tangan. Kodeks dibuat dengan cara menumpuk, ini ya, saya akan baca ya, biar supaya teman-teman juga paham ya. Nah, makanya dikatakan, ya kenapa tadi saya sampaikan, itu ditulis di pertengahan, dan ditemukan salinan-salinan itu di abad keempat, gitu loh. Di abad keempat. Nah, tadi Bang Ardiansa memberitahukan ke kita dan dan dibuka tuh ya, ditemukannya itu di abad itu salinan-salinannya, gitu loh. Salinan-salinan yang ditulis di pertengahan abad keempat, gitu loh. Ya. Nah, istilah kode kadang-kadang digunakan sebagai sebutan bagi format model buku, termasuk buku-buku cetak modern, tetapi tidak termasuk buku-buku lipat, ya. Nah, jadi kalau misalkan Uni bercerita tentang sampai Tuhan Yesus pun datang, ya, tidak akan bisa memberikan statement seperti ini, gitu. Tapi saya yakin suatu saat nanti Uni Rifa akan paham, ya. Jadi kalau misalkan Uni tidak percaya atas tentang kebenaran itu tidak masalah buat kami gitu. Tetapi suatu saat nanti Kak Ica, sayang, cantik, ini tidak membahas tentang doktrin. Ini bukan masalah percaya atau tidak percaya. Ini masalah kredibilitas, otoritas orang yang punya hak untuk menentukan kitab ini firman Tuhan atau tidak, atau verifikasi sebuah kitab bisa dikatakan suci. Apa parameternya? Apa metodologinya? Bagaimana prosesnya? Ini dirangkum dalam ranah transmisi kitab suci, Kak Ica, ya. Apakah betul kitab suci yang Kak Ica pegang bernama Torah ini betul-betul ditulis oleh Musa? Bukan
akan ditulis oleh Durian Montong. Sorry, saya lagi ada Durian Montong di sini. Ya, atau apakah betul perjanjian baru Matius, Markus, Lukas? Jangankan sampai ke Yesus dulu ya. Jangan bawa-bawa Yesus dulu. Apakah betul ditulis oleh murid Yesus yang bernama Matius yang pernah dipilih oleh Yesus, atau betulkah Yohanes Zebedeus yang menulis? Metodologi untuk menemukan jawaban ini pakai metodologi apa? Itu yang saya ingin kupas tuntas di sini. Ini ranah akademis. Dalam ranah akademis kita akan bicara metode, kita akan bicara analisa, kita akan bicara dasarnya apa, literatur. Itu yang kita buka. Bahkan kita akan mengungkapkan kajian-kajian ilmiah yang sudah terjadi ratusan tahun lalu, yang telah menjadi sebuah ilmu, kemudian dirangkumkan oleh ahli sarjana dengan metode atau teori-teori mereka. Bagaimana yang saya sebutkan tadi menurut William Barclay, yang mengatakan bahwa ternyata kitab kalian ada ayat tambahannya. Itu problem, itu masalah besar, the big problem seharusnya bagi kalian. Bagaimana mungkin kitab suci yang difirmankan Roh Kudus kok bisa terdistorsi, Kak Ica? Sementara Kak Ica percaya Yesus yang Tuhan pernah jadi manusia itu datang berkali-kali menemui orang-orang yang bahkan dikatakan orang-orang kudus yang menulis kitab suci ini, diilhami oleh Roh Kudus ini. Kok bisa-bisanya, Miss? Kok bisa-bisanya masih terjadi distorsi? Beda dengan kami umat Islam. Kami akui yang namanya human error itu pasti terjadi. Makanya yang dikanon dalam Islam itu adalah kiroat, cara baca. Lidah manusia beda-beda. Kalau ada orang yang membaca Al-Fatihah tapi tidak pernah diajarkan Rasulullah, salah. Tapi ternyata ada orang berbicara Al-Fatihu tapi itu diajarkan oleh Rasulullah dan sanadnya berkesinambungan, betul. Begitu caranya, metodenya. Bagaimana caranya kami menentukan betul atau tidaknya suatu informasi yang kami dapat? Kami tahu siapa yang menyampaikannya. Siapa dia? Contoh hadis riwayat misalnya dari Imam Bukhari, dapat dari mana? Dari gurunya. Siapa misalnya? Oh, misal Anas bin Malik. Generasi keberapa dia? Generasi ketiga. Imam Bukhari generasi keberapa? Sanad, generasi keempat. Ya, sanad. Kemudian dari Anas bin Malik berjumpa dengan siapa? Generasi kedua. Misal dengan sahabat anaknya Umar ibnu Khattab, Abdullah bin Umar. Misal Abdullah bin Umar dapat dari mana? Ayahnya Umar ibnu Khattab. Umar dapat dari siapa? Rasulullah. Dari mana verifikasinya? Ingat, ranah akademis sudah berlangsung ribuan tahun, bahkan sudah ada sekolah stoa sebelum Islam dan Kristen hadir. Artinya secara akademik tradisi lisan itu diakui baik di iman Kristen, Yahudi dan Islam. Dari mana saya tahu? Tanyakan kepada scholar kalian. Bahkan Ezra pun dikatakan mendiktekan kitab yang telah dituliskan itu. Artinya tradisi lisan ini kuat, Kak Ica. Hafalan itu kuat untuk menjaga sebuah informasi. Makanya dalam Islam itu menghafal itu tidak boleh hanya satu orang yang dapat. Makanya kalau satu orang dikatakan hadis ahad namanya. Nah, dia bisa terklasifikasi tergantung siapa yang menyampaikan. Contoh, innama a'malu binniyat, itu hadis riwayat ahad dari Sayyidina Umar saja. Sayyidina Umar yang mendapatkan. Tapi Sayyidina Umar siapa? Wah, dia adalah sumber yang hidup sejaman dengan ring satu. Bahkan ring satu ini yang bernama Ibnu Abdullah Muhammad SAW ini berkata, andai ada nabi setelah aku, maka aku yakinlah Umar orangnya. Artinya ada pengakuan dari Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, mana pengakuan Yesus bahwa ini orang 4, Yohanes, Matius, Markus, ini Petrus, Paulus ini adalah orang-orang yang betul-betul bisa mengajarkan ajaran Yesus sesuai dengan yang diajarkan. Bahkan Petrus yang Yesus pilih saja berkhianat selagi Yesus hidup. Dari mana kita bisa percaya tulisan-tulisan Matius, Markus, Lukas? Siapa Lukas? Siapa Markus? Kapan bertemu dengan Yesus? Kapan mereka dapat pengajaran dari Yesus? Apa bukti kalau Paulus betul-betul bertemu dengan Yesus? Karena apa? Kenapa saya minta bukti? Beda dengan Tuhan saya. Kalau Tuhan saya mengatakan saksi tentang seorang nabi, cukuplah Allah yang jadi saksi, sebagaimana Musa, sebagaimana Abraham dipilih oleh Tuhan. Tapi bagaimana dengan paradigma kekristenan? Paradigma kekristenan, seorang nabi harus dikukuhkan oleh seseorang. Ananias mengukuhkan Paulus menjadi rasul. Apa kaitannya Ananias dengan Paulus? Kalau Ananias mengukuhkan Paulus menjadi rasul, kapan Ananias bertemu dengan Yesus? Siapa yang menyaksikan Ananias bertemu dengan Yesus? Akhirnya kami minta juga buktinya. Nah, ini paradigma ini harus diuji. Dibongkar paradigma ini, benar tidak paradigma kalian? Sesuai tidak klaim dengan realitasnya? Bagaimana dengan Islam? Dalam Islam cara membuktikan Al-Quran bukan firman Allah, bantah klaim Allah.
Berapa jurnal? 80% jurnal ilmiah mengukuhkan pernyataan Al-Quran. Satu saja jurnal ilmiah membantah apa isi Al-Quran. Satu saja sudah selesai Al-Quran. Tapi jangan kasih dari CP, jangan kasih dari David Ward, itu bukan sarjana, itu penghujat. Kasih dari sarjana, kasih dari ahli, bahwa Al-Quran memiliki kesalahan secara, kalau kita bicara ada anakronisme kah di dalamnya, anakronisme ya, kesalahan secara timeline atau kesalahan yang tidak logika di dalam sejarah dalam Islam, atau informasi dari Nabi Muhammad bertentangan dengan kaidah ilmiah. Silakan tunjukkan. Umat Islam terbuka ribuan tahun. Orientalis berapa orang? Berapa ratus orang, ribu orang orientalis, belajar bahasa Arab, belajar tradisi orang Arab, belajar ketimuran. Mereka orang-orang terpelajar ke Ica. Ada tidak dari mereka yang mampu memenuhi tantangan Al-Quran? Tidak ada. Boleh ya. Saya Silakan. Tunggu, saya jualan oksigen ini. Yang butuh oksigen menghubungi saya ya. Saya jualan oksigen. Oke, lanjut. Ica butuh Saya juga, oksigen. saya juga Ardiansa. Saya jualan Sangobion sama Nervon C 3 kali sehari diminum bisa meningkatkan kecerdasan otak kita. Lanjut. Oh ya, ya Ica nanti kalau butuh oksigen hubungi aku ya, Ica ya. Oke, lanjut. boleh ya. Oke, di sini tadi kan Ica mesen Nervon sama gue ya. Oke, thank you. iya, sabar, di sini deket kok. Apotik sini dekat. Kalau misalkan kamu pengen pengen obat, nanti saya kirimin gitu ya. Jadi nggak usah takut. Kakak saya juga dokter. Mau dong obatnya Kak Ica. Kalau kalian Aku takut. Aku ini takut. saya kasih resep ya. Takut Ica kenapa-napa, makanya kita perhatian gitu loh. Bang Ardiansa, kakak saya dokter. Kalau misalkan Iya. ada apa-apa, kalau kalian misalkan nanti saya bilang sama Iya, Cak, iya. Ya udah lanjut Cak, lanjut. Iya, lanjut, Cak. Iya, lanjut. Enggak usah baper lah, Cak. Gitu aja baper lu ah. Saya nggak baper, cuman saya di sini memberitahukan kamu supaya kamu lebih paham ya. Nah, tadi kan dibilang sama Uni Rifa ya. Itu menyatakan bahwa kodeks ya. Kodeks yang pertama ini kita di sini kita lihat di buku Wikipedia ya. Dan di situ dikatakan kodeks pertama kali disebut-sebut dalam karya tulis penyair Romawi abad pertama. Itu di abad pertama Masehi ya. Yang memuji-muji kenyamanan dalam penggunaan kira-kira pada 300 Masehi. Tadi Bang Ardiansa membukakan, itu dikatakan di situ ditulis ya. Ditulis. Oke, terima kasih Bang Ardiansa. Cak, lu sehat bawa Wikipedia, Cak? Sehat lah. Kan saya Kita terima aja. Ya, jadi karena saya di sini ingin Kak Ica betul-betul maksudnya saya sangat terbuka dengan Kak Ica. Oke, silakan Kak Ica. Kita terima aja Bang Saya Adi. bicara dulu. Maksudnya biarkan Lanjut. saya ngomong, nanti baru kalian silakan. Maksudnya gitu loh. Nah, kita di sini tahu ya, kita tahu bahwa ya kodeks pertama kali itu ya ditemukan, itu ditulis penyair Romawi abad pertama. Di abad pertama. Dan Bang Ardiansa di sini ya, Bang Ardiansa mengatakan di situ tadi ditulis di pertengahan abad keempat. Di pertengahan abad keempat. Jadi kalau dikatakan di pertengahan, berarti itu kita tahu di abad pertama dan abad keempat. Itu di pertengahannya. Bentar Bang Ardiansa, sabar lah. Biar saya... Aduh Bang Ardiansa, sabar dulu. Abad keempat itu antara 3 dan 4, Cak. Aduh, gimana sih, Cak? Bentar dulu, sabar ya. Biarkan teman-teman di sini yang menilai gitu loh. Ya. Oke ya. Nah, jadi kalau Bang Ardiansa memotong-motong saya itu ibaratkan gini, gak usah ketakutan gitu loh. Nah, jadi kalau Ngapain nanti teman-teman di sini yang menilai Bang Ardiansa. Itu salah paham, Kasian ya itu salah lu. paham. Mengenai kata kodek itu memang sudah ada di sejak awal, sejak di abad pertama. Bukan berarti kodeks Sinaiticus itu ditulis di abad pertama, Cak. Penggunaan kata kodek yang dimaksud di situ, Cak. Aduh, kamu ini. Hanya dari itu biarkan orang ini yang menilai, Cak. Bang. Kalau misalkan Ica. saya bicara, apakah ada etika? Enggak, yang bikin geli gini, Cak. Yang bikin geli gini. Kalau misalkan kalian
kalian yang pun bikin itu nggak ada geli, masalah. yang bikin geli Ica bilang pertengahan abad keempat, tapi ukurannya dari abad pertama. Enggak, maksudnya kalau orang-orang Itu kan gimana sih, Cak? gitu loh. Kok kalian Nih, Cak. Kalau kita biarkan Anda semakin ngawur. Kenapa Itu sih? yang dibahas itu bukan kodeks Sinaiticus. Cara di- Yang dimaksud di bentar, Cak. Yang dimaksud di situ penggunaan kata kodeks itu memang sudah ada sejak awal. Bukan berarti kodeks Sinaiticus itu ditulis di abad pertama. Nah, ini saya kasih bukti lagi nih ya, bahwa Matius itu tidak pernah ada sebelum tahun 300. Bentar, Cak, bentar. Saya dari tadi diem, Cak, bentar, Cak. dari tadi Jadi, ini kan saya sama Uniriva, saya mainin Uniriva dulu. aduh, Oh, Anda semakin ngawur kalau dibiarkan. kita kan bicara sesuai konteks, ini kan saya buka di Nah, sini. konteks yang kamu bicarakan itu beda dengan konteks yang dibicarakan di kodeks Sinaiticus. Yang Anda bicarakan itu kodeks secara umum. Memang kata kodeks itu sudah dipakai sejak awal, sejak abad pertama. Tapi bukan berarti kodeks Sinaiticus ditulis di abad pertama. Anda ini gimana sih? Nah, ini bukti bahwa Matius, kitab Matius itu tidak pernah ditulis di awal-awal. Apa buktinya? Di zaman Yesus tidak ada kota Nazaret. Ya. Di zaman Yesus, bentar. Di zaman Yesus tidak ada kota Nazaret. Kota Nazaret itu mulai dikenal itu di abad berapa? Di abad keempat. Berarti memang kitab Matius itu ditulis abad keempat. Yosefus Flavius ya, yang bentar, biar orang dapat ini, Cak. Enggak, Mas. Bentar. Kan tadi kan udah dikalian jelasin. Nah, biar supaya kan panjang kali lebar tadi dijelasin, biar kita ambil Cak, menurut lu abad keempat itu tahun berapa, Cak? Menurut lu abad Wah, ini dengerin, Cak. Ini kalau menurut saya lu biarkan abad Anda keempat. apa jadi tertawaan, Cak. Justru saya melindungi Iya. Anda. Kalau misalkan saya jadi bahan tertawaan, itu kan saya yang ditertawai. Cak, aku mau tanya deh. Menurut lu abad keempat itu tahun berapa, Cak? Enggak. Kalau kamu bertanya, misalkan kalau kamu ini abad keberapa? Enggak, menurut lu, Cak. Menurut lu abad keempat itu tahun berapa? Mendingan gini loh, maksud saya gini lah, Bang, ya. Bang Loh, Ardiansa. dengerin dulu. Ini aku nolong kamu, Cak. Aku ngajarin kamu gitu loh. Kenapa saya berbicara itu selalu dipotong? Kalian kenapa sih gitu? Maksudnya Ya karena itu mempermalukan dirimu. Gimana ini? terang, nggak ada masalah. Saya kalau dipermalukan itu saya, Bang. Kita nggak mau dengar yang pernyataan orang-orang bodoh ini nggak mau kita. Ya udah, Pade, dia bilang kan biarkan. Ya udah, Pade, saya mau tanya nama Ica. Tadi kan bilang kerabatnya dokter. Dokter apa? Dokter hewan. Coba kakakmu tuh suruh meriksa dokter apa otakmu deh. Nah, itu Iya. Enggak, aku- jangan-jangan coba aku saudaranya tanya ini satu-satu. saudaranya dokter Dia dokter hewan. Ngerinya Aku tanya resep satu-satu dokter dulu. hewan. Izin teman-teman. Aku tanya satu-satu dulu. Menurut Ica, abad keempat itu tahun berapa Masehi, Cak? saya mau nanggapi dulu, Bang. Maksudnya Enggak, gini, tahun berapa Masehi, Cak, menurut lu? Ya udah, gua tanya Bang 3 huruf dulu, Bang 3 huruf. Menurut Anda, abad keempat itu tahun berapa? Coba. Saya mau menanggapi Bang, dulu, 3 huruf. Bang. Saya mau menanggapi dulu. Kalau misalkan pemahaman saya, biarkan saya diolok-olok orang, nggak ada masalah. Ya biar Ini orang ngeyel aja nih orang. saya Iya, jelaskan ngerinya. dulu. Ya. Kasihan nggak ada ilmunya. Iya. Kita kasih waktu ngapain? Ngabisin waktu. Lu enggak gini, Tapi Cak. kalian menginginkan saya itu- Astagfirullahaladzim. Kalian menginginkan saya itu Enggak, Cak, dia perpaduan sama Google. namanya egois. Iya. Oke, Cak. Oke. Beda. Cak, lu diem sekarang. Beda. Gua tanya Bang Twins dulu ya. Lu diem ya. Gua tanya Bang Twins dulu. Bang Twins, menurut Anda abad keempat Iya. itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Abad keempat. Itu namanya egois, teman-teman. Iya, sabar. Sabar dulu. Ya udah, aku tanya Bang Ustadz Sugi. Menurut antum abad keempat itu tahun berapa sampai tahun berapa, Ustadz Sugi? 300 sampai 400. Yes. Nah, Itu kalau waktu 300 saya belajar di sekolah begitu. Oke, 300 sampai 400. Kalau Ya. pertengahannya 300 sampai 400 itu berarti tahun berapa, Pak Di? Tahun 350. Ya antara Pan, 340. 350. Aku tanya Bang Bejo deh, Bang Bejo. Menurut Bang Bejo abad keempat itu tahun berapa, Bang Bejo? Saya
Bang Bejo. jelasin sama kalian. 400 Oh Masehi. enggak aktif. Oke. Bang Tiga Huruf untuk Bang Jerusalem abad keempat itu tahun berapa Bang? Bang Jerusalem. 400. Kalian 400. menginginkan saya tuh Abad keempat ya oke 300 400. Pertengahannya berarti tahun berapa Bang Jerusalem? Cuma baca itu Antaranya itulah. ibaratnya Antara tahu itu. sama Oke. Sekarang aku tanya Ica sekarang. Sekarang aku tanya Ica. Aku udah tanya semuanya, Cak. Sekarang aku tanya Ica. Menurut Ica, abad keempat itu tahun berapa Masehi, Cak? Coba jawab dulu, Cak. Oke, dengerin Abad dulu keempat kalian. itu berapa Masehi, Cak? Coba jawab. pertama, ya itu Abad keempat. Enggak, aku tanya abad keempat. Aku tanya abad keempat. Aku tanya abad keempat itu tahun berapa? Dan abad Aku tanya abad Nggak keempat. apa-apa, dia sebut abad enggak, dia nggak apa-apa, dia kan sebut terus abad Ya, pertama. Coba abad pertama, orangnya. abad pertama itu tahun keberapa? Tahun keberapa? Nggak apa-apa, Tahun ikutin. keberapa abad pertama, Cak? Kalau saya ini nggak enak kalau Iya, nggak enak emang. Ya memang nggak enak karena lu nggak karena tahu. kita nggak akan membiarkan orang bodoh bicara, bikin sesat orang nanti. selalu egois, tau nggak? Egoisnya kenapa? Kalian menginginkan saya bukan egois, Cak. Gimana Ica ini? Bukan Kalian kalau egois. misalkan begini, Cak, Justru kalau itu abad egois, pertama tuh Mo. tahun berapa, Cak? Abad pertama tahun Kayak berapa? kereta. Tahun pertama abad keberapa? Wah, abad Kabur. permintaan. Abad permintaan. Kan bodoh Abad kan. Kalau kita biarkan ngapain orang bodoh ngomong? Nggak ada Iyalah. gunanya juga. Itu Udah yang dia ngawur. baca tadi, Udah ngawur. itu bentar Bang. Itu yang dia baca tadi sudah saya tangkap. Yang dibicarakan adalah kodeks secara umum. Memang kata kodeks itu sudah dipakai dari abad awal. Tetapi bukan berarti bahwa kodeks Sinaiticus ditulis sejak awal. Itu hanya penggunaan kata. Gitu loh. Betul. Sama seperti gini, saya kasih Betul, contoh. betul, Pak Kata Adi. Nusantara, Artinya kodeks. bentar sedikit Bang. Kata Nusantara itu dipakai sebelum Indonesia merdeka. Ya, tetapi digunakan secara umum itu setelah Indonesia merdeka. Ibaratnya seperti itu. Bukan berarti kata Lanjut. bukan berarti kodeks Sinaiticus itu sudah ditulis di abad awal, bukan begitu. Nih saya kasih contoh satu nih, bukti ya bahwa Matius tidak pernah ditulis di zaman Yesus. Kalau kita lihat di dalam Matius 2 ayat 23, di situ dikatakan Yesus lahir di kota Nazaret. Padahal kota Nazaret tidak pernah ada di zaman Yesus. Ini berdasarkan Josephus Flavius. Ya, dia tidak pernah menulis. Dia menulis 5 kota, tetapi tidak memasukkan kota Nazaret. Paulus juga tidak pernah menyebut kota Nazaret. Talmud tidak pernah menyebut kota Nazaret. Perjanjian Lama tidak pernah menyebut kota Nazaret. Memang kota Nazaret tidak pernah ada di zamannya Yesus. Ini membuktikan bahwa kitab Matius tidak pernah ditulis di zamannya Matius ketika masih hidup bersama Yesus. Tapi itu ditulis 350 tahun kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodeks itu kan, kodeks itu kan artinya naskah kuno ya kan. Naskah kuno itu kodeks itu tulisan tangan gitu. Nah, perbuatannya disebut sebagai kodifikasi. Kodifikasi itu artinya menghimpun, himpunan gitu loh. Jadi kodifikasi itu menghimpun dari naskah-naskah yang pernah ada sebelumnya. Itu bukan kodeks tapi naskah manuskrip gitu loh. Manuskrip contoh, ini Yohanes punya nggak manuskrip? Oh punya, oke. Makanya kenapa disebut dengan papirus P1, P2, P3, P4, P5. Itu ada alamatnya sendiri. P1 ini manuskripnya siapa, P2 manuskripnya siapa, P3 manuskripnya siapa. Karena ditulis di atas kertas, di atas menyerupai kertas yang disebut dengan papirus atau pohon-pohonan zaman dulu ya teman-teman. Makanya disebut sebagai papirus gitu loh. Papirus. Nah, dari papirus itu, tapi yang nggak jelas itu penulisan kodeks ini itu nggak jelas. Pertama, siapa yang nulis kodeks Sinaiticus, siapa yang nulis. Kedua, dapat dari mana dia sumbernya? Oh, itu dari naskah sebelumnya. Oke, naskah apa namanya? Ya pokoknya ini pokoknya. Kemudian dia kalau bilang, oh dari papirus, oke, papirus berapa? Kalau kita kumpulkan papirus ya nggak ketemu loh itu. Cuman ada berapa papirus itu?
Coba. Cuman ada berapa papirus? Coba kalau teman-teman bisa search di Google itu. Papirusnya cuma sedikit loh. Di bawah ada yang 150-an. di bawah ada yang typing mendingan Budarni daripada Ica kan. Iyalah. Ya jauh lah. Jauh. Ica itu cuma model ngotot doang. Cantik tapi oot. Ica itu nggak ngerti tapi sok ngerti gitu loh. Iya, itu ketika dia kurang ketika belajar dia. Tuh, kan saya tadi bilang, padahal Pak, saya bilang kan dia tuh anak buah Google. Anak buah Google, apa-apa tuh jangan cuma di Google. Tapi Pak Wikipedia, D, apalah. Pak D mengakui Itu cantik, bisa Pak. jadi andalan. Ya, kalau ya. prasasti yang tanya ya. Wanita cantik sih. Setiap wanita cantik sih bagi saya sih. Iya benar. Iya ya. Tadi ada yang tanya teman-teman di bawah ya. Awas kepincut Pak D. Kafir mana? Ardiansa tadi pas saat bilang di dokter obat itu dia ngotot, dia bilang saudara saya ada polisi, ada ini, ada dokter. Iya. Gue curiga dokternya dokter hewan jangan-jangan. Ya. Ya itu Enggak, kakaknya kok suruh sampai- meriksa otaknya tuh. Suruh periksa otaknya tuh Jangan kakaknya tuh. kafir, Masih Pak D. lurus enggak otaknya itu. Enggak, kok sampai gini loh, kok sampai sebaper itu. Jangan Padahal kita kan ngomong kafir, bercanda, kan gitu kan. Kita kan bercanda kan. Tadi kan soal obat kan bercanda gitu loh. Itu ada, itu cuman sebuah satir gitu loh. Bahwasanya menunjukkan bahwasanya Biar slow, apa yang kita biar sampaikan slow. itu, apa yang kita sampaikan ternyata dia nggak pahami. Nah, pusinglah kita. Dengan kita pusing, maka kita nggak minum mungkin. obat gitu loh. Kita nggak mungkin bilang dungu bodoh kan, makanya kita pakai Iya. seperti itu narasinya, ya kan. Pas Bang Ardi, gitu. Bang Ardi tahu nggak Bang Ardi sama Bang Jeru? Semua yang Bang Ardi sama Bang Jeru lontarkan sudah saya siapkan apoteknya. Aduh, Cak, besok-besok resepnya diperiksa dulu, Cak, resepnya. Yang tanda tangan Salah dulu. minum obat kali. Salah minum obat atau dosisnya kelebihan, Pak De? Salah minum obat panu diminum. Enggak, kalau Obat saya panu kan itu ikutin ya. dioleskan. Kalau panas Enggak, itu ya, Bang. dioles, bukan Nah, diminum. bapak-bapak saya kan ikutin tuh Ica debater gitu kan sama Ica ya. Dia itu ya dia tuh nggak punya guru, gurunya itu cuman hand dia sama Google. Saya nggak selalu ngeliat gitu, jadi Wikipedia lagi, Google lagi dia bahas lagi, dia nggak ngerti, nggak paham. Ya, ada yang tanya Soalnya teman-teman dia di cuma bawah. baca teks doang. Ada yang tanya teman-teman biar nggak salah paham ya. Jadi gini, naskah-naskah kuno itu bisa dituliskan di beberapa tempat teman-teman. Satu Media, bisa dituliskan di papirus. medianya Papirus itu dari tumbuh-tumbuhan. Ada bisa dituliskan di perkamen. Perkamen itu kulit binatang teman-teman. Disebut sebagai perkamen. Ada yang dituliskan di bebatuan. Bisa disebut sebagai prasasti atau sebagai inskripsi. Ya itu sama aja. Ya, itu bisa ditulis di situ. Gitu loh. Jadi prasasti itu bisa menggunakan batu, bisa menggunakan tembaga atau apapun juga. Nah, itu bisa. Nah, Yang papirus di itu dari pelepah. Bible ini gimana? Gimana, Bang? Nah, gua perjelas lagi. Silakan Bang Ardi, nanti takut tambahin. Iya, jadi papirus itu kalau sekarang orang sebutnya paper kan, kertas kan. Memang menyerupai kertas gitu loh. Itu tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar danau dulu itu, kemudian dikeringkan dijadikan paper gitu loh. Tumbuhan itu bisa dibuat menulis gitu loh. Makanya disebut sebagai papirus. Itu tumbuhan sebenarnya. Gitu loh. Tapi kalau perkamen itu dari binatang, kulit binatang dikeringkan kemudian dijadikan alas untuk menulis, itu perkamen. Kalau prasasti itu tulisan atau gambar-gambar yang ditulis di atas batu, di atas tembaga, seperti contoh Quran itu ada prasastinya, ada di Masjid Kubah Kuning itu ada prasasti Quran tuh ada tertulis di situ, di kubah tembaganya ada, kemudian di batu-batu ada. Jadi gitu teman-teman ya. Oke lanjut, guru-guru saya sekalian. Oke, nambahin dikit. Tadi udah diperjelas ya. Itu kodeks itu Ya, bentar dulu Bang, sebelum ada mau tambah. Ini yang Kristennya nggak lagi di atas. Ini Bang Nas Chan Kristen. Biar nggak banyak-banyak muslim di atas. Ya, saya muslimah.
Aku izin turun ya, Pak D, Saya sudah menulis tadi di Pak Diansa, saya izin turun. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. yang disebut satu abad itu adalah dari 00 sampai 99. Jadi kalau abad 4 berarti 300 sampai 399. Seperti itu biar nggak salah. Betul. Memang. Gampangannya begitu. Kalau pertengahan abad keempat 350. Tiga. Tapi banyak yang salah loh. Begitu walaupun disebut gampang tapi banyak yang salah. ya karena dulu pas waktu sekolah mungkin si Ica lagi di kantin nggak masuk. Di toilet. Absen. Di toilet. Itu masih ada room 10 tuh, kalau ada mau naik tuh dari itu sebelah. Bang Bojo kemana nih? Bang Bojo? Ya, Bang Bojo. Lanjut Bang Uji. Bang Uji. Tambahin. Tapi kalau saya perhatikan ya, para debater Kristen itu kayaknya sudah terstruktur ya. Mereka mendapat pelajaran bahwa apapun yang terjadi hantam aja gitu. Walaupun salah benar nggak apa-apa gitu. Kayaknya rata-rata begitu deh. Dia tidak mau menerima pendapat salah orang dong ya. lain sekalipun Kalau kayak pendapat itu ilmiah. Tapi yang penting dia ngocor aja gitu. Misalnya kita ingin menyampaikan suatu fakta ya melalui data-data yang valid. Dia akan menghantam omongan itu tuh agar orang nggak dengar omongan kita yang benar gitu loh. Jadi dia yang penting rame aja. Dikacaukan narasi-narasi dari Muslim agar orang tidak mendengar pendapat kita seperti itu. Betul. Karena kan kalau orang Syarat dengar dengan baik, untuk atau menjadi suatu kebenaran, Kristen. ya makin banyak aja yang mualaf. Imani saja. Makanya Iya. ketika debat Syarat untuk menjadi saya Kristen. baiknya, teman-teman itu jangan biarkan dia ngoceh itu, dia stop dulu agar narasi yang kita sampaikan itu menjadi jernih gitu, enak netizen baca dengernya gitu loh. Kan kita tujuannya netizennya. Jadi mereka itu hanya sebagai alat kita untuk bersemangat menjelaskan tentang kebenaran Islam atau justru memperjelas apa sih yang ajaran-ajaran yang mereka miliki itu yang selama ini hanya mereka terima hanya melalui dogma gitu. Jadi saya pikir ini peran host sangat penting ya. Di-cut aja gitu loh atau di-mute gitu. Kayaknya emang Bu. sengaja Makasih, deh. Bu. Saya perhatiin semua begitu. Makasih Bu. Jadi syarat jadi Kristen tuh kalau diskusi satu harus melanggar kaidah bahasa, wajib ya. Itu kewajiban ya, yang nggak bisa enggak ya. Kaidah bahasa itu harus dilanggar. Contoh, apakah sama yang mengutus dengan yang diutus? Sama. Nah, itu harus dilanggar itu. Harus dilanggar itu. Kaidah bahasa itu harus dilanggar. Nah, apa Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nah, bukan manusia. Ya manusia. Loh gimana? 100% manusia, 100% Tuhan. Oh, berarti 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. Bukan. Loh gimana? Nah, itu. Harus dilanggar dulu. Kaidah berbahasa Indonesia, logika itu harus dilanggar dulu. Wajib itu. Itu kedua. Oh iya. Banyak aja udah bingung. Iya. Ketiga. Bang, Kayak bukan hidup di Indonesia aja mereka. Jadi bahasa Indonesia itu bodoh amat. Ya, ketiga, bahwasanya Kristen harus nggak masuk akal, harus. Tapi mereka nggak mau disebut nggak masuk akal. Mereka maunya disebut melampaui akal. Ketika saya tanyakan itu kepada Buas, pendeta Buas, melampaui akal ini masuk akal atau nggak masuk akal? Oh itu sendiri. Oh berarti ada 3. Ya, ketika saya imajinekan, ketika saya gambarkan bahwasanya masuk akal dalam sebuah lingkaran, kemudian saya tanya, yang masuk akal di dalam lingkaran atau di luar, Pak? Di dalam. Oke. Nah, yang yang di luar yang apa tadi? Bukan nggak masuk akal, di luar akal ya, melampaui akal itu di bawah, di dalam lingkaran atau di luar lingkaran? Oh di luar lingkaran. Nah sekarang saya tanya Pak, kalau di dalam lingkaran ini disebut masuk akal dan di luar lingkaran disebut sebagai apa tadi? Melampaui akal, maka saya tanya di mana posisinya tidak masuk akal? Wah itu tantrum, nggak bisa jawab. Nah itu
Ya harus gak masuk akal dulu ya. Ini tunggu, ada saudara saya yang mau ngomong, si Kurios ini. Silakan Kurio. Ini saudara saya ini Kurio ini. Kurio Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu nih Andi. Selamat sore Andi. Muslim Kristen kah? Lu mau ngomong apa tadi, ngomong dulu. Hoi. Nggak dulu, capa dulu biar kebanyakan Muslim. Bang. Ada yang mau disampaikan Andi? Nanti baru. Atau Duluan gimana? aja bang, ntar saya bang, ntar kasih yang Oke. dulu bang. Nah tadi gua kan ingin mempertegas lagi tuh kodeks atau kodifikasi ya. Itu adalah salinan atau kopian manuskrip yang ditulis ulang. Nah misalkan salah satu kodeks yang tertua bukan kodeks yang tertua yang paling tertua ya, tapi salah satu kodeks yang tertua yaitu kodeks Sinaiticus, banyak dari Bible dalam Perjanjian Baru itu nggak ada, dan paling lengkap Biblos dalam Perjanjian Baru itu ada di abad 16 yaitu dari kodeks Textus Receptus. Nah kebanyakan dari King James ya diambil itu dari TR, dari Textus Receptus, bukan dari Sinaiticus. Bahkan TR pun itu dibantah sama Westcott Hort. Ya, para ilmuwan atau filsuf di abad ke-18 itu. Tentang karena Westcott Hort itu menggunakan Sinaiticus. Nah, makanya kalau dibilang Bible itu adalah kitab tiruan atau bisa dimaksud kitab paling terakhir yang ditulis ulang. Nah, saya berani berkata seperti itu. Kenapa? Biblos atau Biblos ya, yang ada sekarang itu dari abad 16, bukan abad 1, tapi abad 16. Silakan dicek gitu. Ada buktinya di kodeks Sinaiticus.org. Nanti dibuka lagi aja kodeks Textus Receptus. Itu paling lengkap yang udah lengkap. Bang, aku sekarang bang, aku mau nanya boleh? Apa? Nanya apa bang? Ke Bang Ardiansyah ya. Silakan. Boleh lah sama ke Bang itu juga, nggak apa-apa lah ya. Yang saya tahu nih, yang dari Mu'alaf Center, ya kan? Itu terciptanya Bible itu memang dari tanah kan ya? Terciptanya Diambil Bible. beberapa ayat. Iya, sebelum ada Bible, maksudnya kan Bible itu kan diturunkan ke Nabi Isa, ya kan? Enggak bang, Nah, Bible nggak dituliskan tapi- atau menceritakan Nabi Isa bang, nggak ada bang. Nabi Isa itu diceritakan dalam Injil. Bukan, iya ada Injil. Nah, Biblos itu kan tadi abang bilang, itu kan dia ngambil dari kitab Yahudi kan ya? Biblos itu mencolong bang, sebagian Mencolong dari- Perjanjian Lama. Nah, itu dia maksud saya. Terciptanya Biblos itu memang hasil dari curian dari kitabnya orang Bukan Yahudi kan? curian bang, bukan curian namanya sinkretisme, mencampur adukan bang. Sinkrin dia. Mencampur adukan ya. Oh iya. Berarti mencampur berarti aduk sama kitab yang Yahudi sama kitab itu sendiri. Iya, dia si Paulus ini kan yang merubah kitab itu kan, yang Biblos ini. Kalau dibilang Paul, nggak juga, Bang. Dibilangnya perjanjian baru. Nah, kalau saya pribadi Oh, nggak juga. dibilang enggak juga. Kenapa? Karena kita Gimana, Bang? harus ada bukti juga bahwa surat-surat Paulus itu adalah surat-surat paling yang tertua. Selain Injil atau surat-surat Thomas. Dan faktanya seperti itu. Yang merubah itu adalah bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja. Nah, Berarti berarti apa? Septuagint tanah itu bukan Bible bang, beda itu. Makanya kan disebut perjanjian lama, mencampur adukan. Iya, tanah itu bukan Bible. Bukan Bible. Biblos itu mencampur adukan, kemudian memasukkan. Makanya kan Kodoni kan bilang Bible itu kan tipis sebenarnya kalau nggak ada tanah, atau disebut ya Pentateuch juga lah. Pentateuch kan kita 5 kitab Musa. oh iya benar. Siap paham. Biblos itu artinya sebuah tempat. Artinya Kumpulan kitab. sebuah tempat di daerah
Yunani bukan. Secara etimologi bukan kumpulan kitab Bible itu, Biblos. Bukan. Nih aku buka datanya ya. Tunggu ya. Aku bukain datanya nih. Tunggu. Bang, kalau boleh bang, kalau nanti ada waktu, ada ini, boleh dipersilakan bicara, nanti bilang ya bang ya. Ada Silakan mau ngomong dulu. Iya, silakan mau ngomong dulu. Aku buka data. Lanjut aja ngomong. Bang Andi Kristen, Bang Andi. Islam, saya Islam. Islam. Nggak apa-apa, biar nanya dulu. Tapi sebelumnya ini saya juga boleh dibilang saya emang nggak termasuk agama Islam, tapi kalau untuk masalah agama juga nggak terlalu paham, makanya saya mau nanya bang ya. Jadi gini bang, kalau boleh tahu ini saya mau nanya bang, abang ini sebenarnya kalau boleh dibilang abang mengimani Nabi Muhammad nggak bang? Maaf sebelumnya nih bang. Ya mengimani lah. Mengimani gimana ya, bang? emang? Jadi mas saya gini bang, dalam artian ya begini bang, kalau semisalnya karena kan di ajaran kita kan di agama Islam kan sebenarnya kan yang Yesus itu kan kalau dalam ajaran kami kan itu kan Nabi Isa bang ya kalau nggak salah ya. Ya terus? Nah pertanyaan saya gini nih bang, karena kan kemarin saya juga sempat debat juga, bukan debat sih bang, cuma boleh dibilang ya saling tukar pendapat bang. Ada beberapa yang saya tanya agama ke teman saya yang Kristen, ada beberapa orang yang nggak mengimani Nabi Muhammad bang. Itu gimana itu? Tapi kok Kristen Ya biarin gimana? aja bang. Kristen nggak mengimani Nabi Muhammad. Saya nanya karena kan gini bang, karena kan di agama kita kan bang ya, itu kan Yesus kan itu kan kalau boleh dibilang kan itu kan agama Nabi Isa bang ya kalau dia agama. Nabi Isa, ya. Nah sedangkan di ajaran agama kami itu diajarkan itu kami mengimani Yesus bang, karena kan dalam ajaran kami kan Yesus itu kan Nabi Isa bang. Dalam ajaran kami. Ada ajaran saya bang gini bang. Ada ajaran saya nih ya, harus mengakui dalam semua nabi-nabi bang, 25 terutama. Itu udah di ajaran saya, nggak tahu di ajaran abang ya. Pertanyaan saya kemarin saya tanya ke teman saya, karena kan di agama kami kan kami tuh mengimani Yesus ya bang ya, mengimani karena di ajaran kami tuh Yesus. Bang, gini bang, sebelum jauh-jauh bang, dengerin, sebelum jauh-jauh. Saya bisa menarasikan Yesus itu sama dengan Nabi Isa. Saya juga bisa menarasikan Yesus itu nggak sama dengan Nabi Isa. Nah, mau yang mana? Gimana? Aduh, dengerin ya. Saya bisa menarasikan Yesus itu sama dengan Nabi Isa. Saya juga bisa menarasikan Yesus itu nggak sama dengan Nabi Isa. Mau yang mana? Kalau dijelasin dua-duanya emang nggak boleh bang ya? Kalau dijelasin dua-duanya biar lebih, maksudnya biar boleh. Mau yang mana dulu? Mau yang mana? Kurang paham masalah agama. Jadi kalau bisa ya tolong dijelasin dua-duanya bang kalau bisa. Oke, Anda kan tadi kan menyebut bahasanya Nabi Isa itu sama dengan Yesus kan gitu? Itu termasuk di ajaran kami sih bang, itu yang. Nah, sedangkan Yesus itu ditemukan di kitab. Bukan di kitab. Wah bang Samudra mute. Dengerin. Yesus itu kan sebutan dari orang Kristen, disebut Yesus. Dari bahasa dari bahasa Yunaninya Isos kan gitu. Setelah dari Isos diterjemahkan dari bahasa Inggris Yesus. Aduh, ini siapa yang noise ini? Oji noise banget. Nah, oke, thank you, Ji. Nah, kita dengerin. Saya belum selesai. Bang, lu yang nge-lag. Yang dipotong. Saya malas kalau dipotong-potong gitu. Ya? Bang Ardi jaringanmu satu itu bang. Bang Ardi, Ya, abang oke. jaringan abang. Oke, aku masih. Oke. Oke lah. Jaringan Bang Ardi. Kampret. Lanjut, udah aman. Udah. Sorry ya teman-teman ya. Jadi kalau Yesus itu yang dimaksud adalah sesuai dengan pemahaman Kristen yang notabene semua perkataan Yesus itu adalah Yesus yang ngomong di Bible, saya tidak imani. Karena apa? Karena
Yesus di Lukas 19:27 menyatakan bahwasanya Yesus mengadakan peperangan, bawa kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Masa Yesus mengajari membunuh? Barang siapa yang tidak suka menjadi aku rajanya, bawalah mereka semuanya kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Apakah Yesus mengajari membunuh? 1. 2. Yesus mengajari mencuri keledai. Apakah Nabi Isa mengajari mencuri keledai? Tidak. Tidak, Bang. Apakah Nabi Isa mengajari mencuri keledai? Enggak, Bang. Apakah Nabi Isa mengajari membunuh? Ya enggak lah, Bang. Apakah Nabi Isa mengajari menyembah selain Allah? Kenapa? Aduh, apakah Nabi Isa mengajari menyembah selain Allah? Ya enggak lah, Bang. Enggak. Nah, bisa dipastikan Yesus dan Nabi Isa berbeda. Sepakat? Kenapa? Yesus sama Nabi Isa berbeda. Sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami bahwasanya Yesus dan Nabi Isa berbeda. Sepakat atau enggak? Ayo tanya kenapa lagi? Saya banting habis saya ini nanti. Jangan emosi lah, Bang. Orang kan cuma Masalahnya saya yang jelasin, kamu kenapa gitu loh. Heran saya. orang saya lagi makan, Bang. Kalau makan aja, turunin Os. Iya. Masalahnya Bang Ardi di ajaran kami lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kali pun yang nyamar-nyamar. Ini kenapa musuh yang di atas coba? Ya, coba sekarang. Waalaikumsalam. Gitu tadi malah kenapa? Hidungmu conge apa nggak denger? Sabar Marti. Bang Ardi, mohon izin, apa diperbolehkan? Boleh, saya mau minum dulu. Saya udah kering nih. Bentar, saya mau ngomong dulu sama Bang Ardi, Masya Allah. Ya lanjut. Kirain ngomong sama Ya, apa sih jadi ramen gini sih? Astagfirullahaladzim. Enggak, aku pikir Bang Samudra mau ngomong sama ini Jin Legend ini gitu. Ya, ini Bang Ardi, sertifikat Mas Kevin, mualaf kita yang kemarin belum. Nah, kebetulan beliau masuk rumah sakit tadi malam, Ya. DBD sama tipes. Astagfirullahaladzim. Tadi kita sempat video call di room sini. Beliau memang lagi ditusuk-tusuk jarum, terus dikasih selang. Tapi di atas selangnya itu ada semacam botol, ada cairannya putih, nggak tahu apa itu. Waduh. Itu di Jawa Tengah ya? Akhi Samudra ya? Jawa Tengah ya? Siap. Yang ada yang bergerak ke sana? Saya pribadi, kalau nggak nanti malam, besok pagi. Oke, aku koordinasi sama teman-teman yang Busan dulu ya. Siap. Untuk saudaraku di 565 juta penonton ini, ada yang mau mendonasikan melalui gift atau nomor rekening, bisa DM saya, bisa melalui akun saya. Terima kasih, matur suwun. Oke, hari ini aku kirim sertifikat mualafnya. Aku tinggal kirim aja. Ini insya Allah hari ini ya. Aku kirim ya, Akhi Samudra ya. 86. Oke. Lanjut yang lain lah. Udah capek saya. Yaudah, minum dulu daripada aku kena teleng. Iya, ada ajaran gua, Bang, kalau sesama muslim nggak boleh bertengkar. Itu di ajaran gua. Nggak tahu kok ajaran Ya, tadi. sekali lagi yang peduli sama Kevin yang mualaf saudara kita yang mau melalui rekening silakan Japri Samudra 7, yang mau kasih gift juga silakan giftnya di Samudra 7 juga, berarti bisa beliau cairkan gitu ya. Silakan teman-teman, 556 mata memandang. Tadi cuman 20 menit di room Aji sudah dapat 1.400.000. Alhamdulillahirobbilalamin. Kapan? Sekarang? Tadi. Karena 1.400.000, Bang ADL 1 juta. Jangan nyebutin nama coy. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Lebih. Ini pelanggaran ini orang. Jangan nyebutkan nama. Enggak dikasih nomor rekeningnya kemana Bang? Nomor rekeningnya kemana Bang Samudra? Rekening pengurus di Jawa Tengah, salah satunya. Ada ditulis di bawah nggak? Ada ditulis di bawah nggak? Enggak di bawah. Nanti lewat DM aja Bang Ardi. Nanti kena rungkat roomnya.
Enggak, ditulis ini loh. Di sini peduli Kevin Mu'alaf ini diganti dengan nomor rekeningnya itu. Nomor rekeningnya DPW Jateng. Terus siap. Nah, gitu. Coba host diganti dulu host. Peduli Kevin Mu'alaf diganti nomor rekeningnya DPW Jateng. Coba berapa nomor rekeningnya? Ya, tinggal sebutkan. Biar saya tuliskan. 588. Bentar. Oke, 588. Saya ngomong dulu. 588 ngomong dulu. Jangan dilanjut dulu 588. Oke, cek kita ngomong dulu ya. Oke, lanjut. 901. Berapa? 901. Iya, stop dulu biar gak rungkat roomnya. 901. Oke, lanjut. 030. Lanjut, Ji. Oke. Oke, lanjut. 975. Oke. 539. Oke. Itu akun Bank DPW Jateng ya? Itu nama rekening dari salah satu pengurus API di Jawa Tengah di Jepara yang langsung bisa menyalurkan ke sana, Bang Ardi. Atas nama? Kok tak bisa ya? Atas nama, tar dulu ini siapa ini? Atas nama Zainul apa Zainal ini? Arifin. Ah, itu coba dikasih titik. Nggak bisa kalau nggak dikasih titik. Aji kasih titik. Oh gitu. Kasih jeda titik jeda. Ini Bang Duren Montok disematin Ci typingnya ini Ci. Sambungin kata dan atau apa. Ada apa ini? Ini. Halo. Ada apa? Halo Ustaz Sugi. Ya, ada apa, Bang? Niki, Mas Kevin Masih nggak bisa juga. Mas Ya, Mas Kevin, Kevin kenapa? mlebu rumah sakit di dalu, mboten enten sing ngomati. Keluarganya kan wis nggak mau tahu Mas niku wis dibuang. Ya Allah ya Robbi. Itu maaf kita satu-satunya itu loh yang Oh. Ini nomor rekening ya? nggih. Oke, saya kirim ya 500 ke rekening ini ya. Nggih. Masya Allah. Satsuki. Alhamdulillah. Tadi Bang Samudra mohon Gak bisa bang. Ini apa? banknya bank apa ini? BRI itu Ji disematin aja Ji. Ini tapingan Bang Duren Montong. Sematin. BRI ya. Ya ini Nah, uang-uang itu ya bisa. ini ya kawan-kawan. Jadi jangan dikira kita itu masuk ke TikTok ini hanya mencari koin. Gunanya ya begini nih koin. Siapa saudara kita membutuhkan tap, nah gitu loh. Ya. Jadi jangan Itu dikira kita itu cari duit untuk kepentingan pribadi. Nggak. Ya. BRI atau apa itu? BRI. BRI Bank Republik Indonesia ya. Rakyat. Bang Samudra, Oh, Bang Samudra Bang, izin iya. koreksi tadi kalau statementnya kalau nggak salah dengan 1,4 ya. 1,4 belum dicek lagi. Oh, ini perasaan hitung-hitungan saya ya tadi ya. Iya, belum dicek lagi. 500, 300 coba dicek lagi tuh. Takutnya ada miss gitu. Kurang lebihnya segitu. Belum aku cek lagi. Tadi dulu aku telepon orangnya. John, cek kok John. Enak mlebu piro John? Dadilah gamblang John, penak. Kata ibu gue tuku es teh kok John. Zainul Arifin, betul Mas? Ye, siap. Di sini atas nama Zainul Arifin. Oke, siap. Siap Pak De, iki aku lagi ngomong karo wong tak kon ngecek nih. Iki baru tak kirim.